Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin, illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المالك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وحبيب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله وطاعته لعلكم تفلحون واعلموا أن الله قال في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudaraku ikhwah fillah, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat walafiat, diberikan barokah dalam hidupnya, barokah rizkinya, barokah umurnya, dan mudah-mudahan saat-saat akhir hayat kita tergolong orang yang husnul khatimah. Alhamdulillah, dari hati yang tulus, mari kita senantiasa memanjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Rahman, Maha Pengasih. Tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat dan kasih sayangnya kepada semua makhluknya di dunia ini. Dialah Allah yang Maha Rahim, Maha Penyayang. Sifat inilah yang khusus diberikan kepada orang-orang yang beriman. Allah berjanji dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa merawat iman kita, menjaga iman kita sampai detik terakhir, menghembuskan nafas terakhir, menutup mata terakhir, tetap dalam kalimat tauhid, la ilaha illallah. Salawat dan salam semoga Allah sanjungkan keharibaan junjungan kita baginda Rasul Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahlul baitnya, para sahabatnya, para aulia Allah, dan kita selalu berharap mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar nama kita dipanggil oleh baginda Nabi untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang singkat ini sejenak kita merenungkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah agar dari Jumat ke Jumat
iman kita semakin meningkat. Agar dari Jumat ke Jumat, ibadah kita semakin berkualitas. Karena kata Imam Ghazali, manusia hidup di dunia ini laksana seorang musafir sedang singgah. Kelak akan melanjutkan perjalanan berikutnya. Kalau di dunia ini kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ajal. Ketika ajal telah menjemput kita, lantas kita akan kemana? Kita akan memasuki alam berikutnya yang disebutkan alam kubur. Orang sering menyebut dalam Al-Quran disebut alam barzah. Berapa lama kita nanti berada di alam barzah? Sampai yaumil qiyamah. Yaumi yub'asun, hari kebangkitan. Ada yang sudah ribuan tahun berada di alam kubur. Itulah hakikat alam berikutnya. Setelah di alam kubur, kan kemana perjalanan ruh manusia? Kata Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, perjalanan terakhir manusia adalah di alam akhirat. Di sanalah yang tidak ada lagi batasnya waktu. Tidak ada lagi batasnya waktu. Abadan khalidina fiha. Selama-lamanya dan selama-lamanya kelak manusia akan berada di alam akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyikapi pergantian waktu, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung Jumat terakhir di tahun 2025. Beberapa hari lagi kita akan memasuki tahun baru Masehi. Perjalanan waktu tak terasakan, umur kita secara hitungan akan bertambah. Yang 60 menjadi 61, yang 70 menjadi 71, yang 50 menjadi 51. Secara hitungan umur kita bertambah, tapi hakikatnya umur kita semakin berkurang. Karena setiap hari, setiap bulan, setiap tahun jatah kita sudah diambil. Kita akan menghadapi titik akhir kehidupan kita. Berapa lama kita nanti akan diberikan waktu di dunia ini? Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Oleh karena itu ada seorang sahabat namanya Ibnu Abbas. Dan sahabat ini sangat dekat sekali dengan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah sahabat yang memiliki suara yang indah ketika membaca Al-Quran. Ketika matahari terbenam, sahabat Ibnu Mas'ud itu terasa lemas. Entah sahabatnya bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, kenapa ketika matahari terbenam, engkau kelihatan sedih, engkau kelihatan lemas? Apa kata Ibnu Mas'ud? Sahabatku, sebentar lagi akan berganti hari. Tidak ada yang aku merasakan kecewa, kecuali ketika aku merasakan sedih pergantian waktu. Karena hakikatnya hari ini aku sudah berkurang umurku. Hari ini aku sudah berkurang umurku. Sementara ibadahku, amalku belum bertambah. Oleh karena itu, renungan ini menjadikan diri kita adalah renungan dalam surat Al-Hasyr agar setiap diri kita merenung. Agar setiap diri kita mempersiapkan bekal apa yang akan dibawa untuk di hari esok. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dalam lubuk hatinya ada imannya, takullah, takwalah engkau kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri memperhatikan bekal apa yang sudah engkau persiapkan untuk di hari esok. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bekal apa yang akan dipersiapkan kita apabila kematian menjemput kita. Untuk di hari esok maknanya adalah untuk di hari ketika ajal menjemput kita. Walaupun kadang-kadang orang mempersiapkan bekerja siang dan malam, memeras keringat, membanting tulang ketika ditanya, kenapa engkau rajin banget untuk bekerja? Mengumpulkan dengan investasi untuk nanti di hari tuaku. Untuk nanti di hari tuaku hari esok. Banyak orang semuanya mengumpulkan bekal untuk di hari tua. Tapi ternyata belum masuk masa tua, sudah meninggal. Belum menikmati bekal yang dia lakukan di dunia ini. Investasi ini, investasi itu semuanya. Dia keburu meninggal. Entah sudahkah dia mempersiapkan untuk di hari yang akan selama-lamanya di akhirat. Inilah menjadikan renungan. Makanya ada 3 misteri yang manusia tidak mengetahuinya. Kata Imam Ghazali, kematian itu adalah sebagai misteri. Yang tidak ada yang tahu kapan waktunya kita meninggal. Yang pertama, awqatun maut. Waktu kematian. Tidak ada yang tahu. Tanggal berapa. Tidak ada yang tahu wafatnya manusia. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ghazali yang pertama, awqatul maut. Waktu kematian. Yang kedua, kanul maut. Tempat kematian juga tidak ada yang tahu. Ada yang wafatnya di pembaringan, ada yang wafatnya di jalan, ada yang wafatnya kena bencana, ada yang wafatnya tenggelam. Tidak ada yang tahu. Amkanul maut. Itu yang kedua. Yang ketiganya kata Imam Ghazali, asbabul maut. Yaitu sebab-sebab kematian. Kita kadang-kadang bertanya, dia meninggal. Kenapa penyakitnya? Apa sakitnya? Kadang-kadang kita mencari sebab kematian itu adalah karena sakitnya. Karena apa? Karena apa? Hakikatnya asbabul maut itu adalah ajalnya sudah tiba. Walaupun sehat, walaupun aman, walaupun apa. Kalau ajalnya sudah tiba, dia akan mengalami suatu kematian. Lantas apa yang kita harapkan kalau manusia kelak akan mengalami kematian? Satu doa yang paling indah adalah doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dalam keadaan sehat, dalam keadaan berjaya, bukan dalam keadaan sakit, bukan dalam keadaan sakaratul maut. Apa doanya Nabi Yusuf? Diabadikan dalam surat Yusuf ayat 103. Beliau memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Ya Allah, wafatkan aku kelak dalam keadaan muslim. Dalam keadaan aku sedang berserah diri kepadamu, ya Allah. Dalam keadaan aku sedang ibadah. Dalam keadaan aku sedang menyebut namamu, ya Allah. Nabi Yusuf berdoa, Rabbi tawaffani musliman wa alhiqni bissolihin. Ya Allah, wafatkan kelak dalam keadaan aku sedang ibadah. Dalam keadaan aku sedang berzikir kehadiratmu, ya Allah. Wa alhiqni bissolihin. Dan tempatkan aku nanti, pertemukan aku nanti di akhirat dengan orang-orang yang saleh. Dipertemukan kembali dengan Rasulullah. Dipertemukan kembali dengan orang-orang yang baik.
Itu adalah permintaannya Nabi Yusuf alaihissalam. Wafat yang indah, wafat yang baik, dalam ajaran Islam disebutkan husnul khotimah. Kita kadang-kadang mengucapkan kalimat husnul khotimah. Kalau mendengar saudara kita meninggal, berdoa kita, ya Allah mudah-mudahan dia husnul khotimah. Kalau ada orang yang meninggal, baru kita mendengar kalimat husnul khotimah. Seolah-olah husnul khotimah adalah miliknya orang yang sudah meninggal. Padahal husnul khotimah adalah harapan bagi orang yang beriman agar wafatnya nanti menjadi orang yang husnul khotimah. Lantas apa husnul khotimah itu? Husnul khotimah adalah akhir hayat yang indah, akhir hayat yang baik, akhir hayat yang menyenangkan. Maaf, walaupun masa lalunya orang itu menderita, walaupun masa lalunya orang itu sengsara, tapi ya Allah, akhir hayatnya menjadikan khotimah, husnul khotimah indah. Kita menginginkan setiap diri agar wafatnya kelak menjadi husnul khotimah. Lantas bagaimana upaya kita agar menjadikan wafat kita husnul khotimah? Ada di antaranya ayat Al-Quran yang ditafsirkan, disebutkan oleh gurunya Imam Syafi'i. Siapa gurunya Imam Syafi'i? Dalam guru tasawufnya Imam Syafi'i adalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Syekh Sufyan Ats-Tsauri adalah mengajarkan tentang tasawuf kepada Imam Syafi'i. Kalau dalam fikih, Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Imam Maliki berguru kepada Imam Hanafi. Tapi pada tasawufnya yang mengajari adalah Syekh Sufyan Ats-Tsauri. Apa kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri? Ketika seseorang ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah, lantas beliau membacakan satu ayat dalam surat Al-Fajr dari ayat 27 sampai ayat 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radihatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini ayatnya dalam surat Al-Fajr. Kata Syekh Sufyan Ats-Tsauri, orang yang wafatnya husnul khotimah, ada di antara ciri-cirinya dalam ayat ini. Yang pertama apa? Orang itu selalu zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mau tidur saja mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Selalu berzikir, ingat kepada Allah di mana saja, di tempat pekerjaan, di jalan, di mana dia nafsul mutmainnah, hatinya memiliki kedamaian, kedekatan kepada Allah. Itulah yang pertama kata beliau. Yang kedua, orang yang wafatnya husnul khatimah, irji'i ila rabbiki, kembali kepada Allah. Apa artinya? Perbanyak istighfar, perbanyak minta ampun kepada Allah. Walaupun masa lalunya banyak dosanya, walaupun masa lalunya belum melaksanakan kewajiban agama, tapi Allah memberikan umur hari ini kita dalam keadaan sehat, perbanyak minta istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, orang yang wafat husnul khotimah, radiyatan mardiyah, dalam hidupnya hanya mencari ridho Allah. Kerjanya mencari ridho Allah. Beramalnya mencari ridho Allah. Capeknya mencari ridho Allah. Jerih payahnya kalau orang mencari ridho Allah, maka radiyatan mardiyah, Allah akan meridhoinya. Timbul suatu keikhlasan dalam hidup kalau orang hidup mencari ridho Allah. Tidak ada yang sia-sia. Amal sekecil apapun ketika kita mencarinya ridho Allah. Yang keempatnya, orang yang ingin wafat husnul khotimah, fadkhuli fi ibadi. Senang-senanglah bergaul dengan orang-orang yang soleh. Senang-senanglah bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh.
Kemudian setelah empatnya itu Allah mempersilahkan wadkhuli jannati. Silahkan engkau akan masuk surga mana yang akan kau pilih. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang husnul khotimah. Zikir kepada Allah, istighfar kepada Allah, beramal sesuai dengan kemampuan kita yang diridhoi oleh Allah, bergabung dengan orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan akhir hayat kita menjadi orang yang husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimun taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Sayyidina Umar bin Khattab wa Sayyidina Utsman bin Affan wa Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah wa baqiyatu sahabati tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma thabbitna bil iman, thabbitna bil islam, thabbitna bit taqwa wahtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.